Halo pemirsa, sesosok jasad wanita parubaya tanpa identitas ditemukan warga terapung di sungai. Korban meninggal dunia setelah berjalan sejauh 8 km mencari rumah anaknya. Saya Nawayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, aksi tawuran antar dua kelompok pemuda di Kota Makassar kembali terjadi. Para pelaku saling serang menggunakan batu dan anak panah. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan aksi tawuran. Mendapat laporan adanya aksi tawuran antar dua kelompok pemuda di Jalan Abu Bakar Lambogo Panakukang, Kota Makassar, polisi dengan cepat menuju ke lokasi. Bersenjata lengkap, petugas langsung menyisir ke sejumlah titik memburu para pelaku tawuran. Tembakan peringatan terpaksa dilepaskan petugas lantaran kedua kelompok tetap saling serang menggunakan batu dan anak panah meski dibubarkan petugas. Warga yang berada di sekitar lokasi menyaksikan tawuran diminta untuk mundur dan pulang ke rumah masing-masing. Dari lokasi ditemukan sejumlah anak panah yang diduga digunakan para pelaku tawuran. Jadi perang kelompok ini yang melibatkan pemuda antar lorong di lokasi tersebut. Jadi untuk motif yang sementara kami himpun, jadi informasi dendam lama. Jadi adanya beberapa oknum-oknum pelaku tawuran yang baru datang dari luar kota masuk ke kampung tersebut. Guna mengantisipasi tawuran lanjutan, polisi melakukan penyisiran dan memeriksa sejumlah kerumunan pemuda. Tawuran dua kelompok ini kerap terjadi karena salah paham dan dipicu dendam lama. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri motor bersenjata api beraksi di Jakarta Timur. Para pelaku mengancam korban dengan senjata api jika melawan. 1 dari 4 pelaku ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap polisi. Empat orang komplotan pencuri motor ditangkap usai melakukan aksinya di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. 1 di antaranya ditembak polisi karena melawan dan berupaya kabur. Saat beraksi, komplotan ini membawa senjata api dan tak segan melukai korbannya jika aksinya kepergok. Bukan hanya di Jakarta Timur, ternyata pelaku juga sering melakukan pencurian di wilayah Bekasi. Motor hasil curian dijual pada penadah di Karawang, Jawa Barat dengan harga Rp2.500.000. Polisi mengamankan barang bukti senjata api serta sepeda motor hasil curian. Akhirnya kita dapat menangkap 5 orang tersangka. 2 orang pelaku utama yang langsung melakukan eksekusi dan 3 orang sebagai joki. Pelaku mengincar kendaraan yang terparkir di dalam maupun di luar rumah. Para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan merazia warga negara asing yang menyalahi izin tinggal di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Menghindari razia, 40 WNA bersembunyi di bawah tempat tidur. Para WNA diduga melakukan penipuan online. Petugas gabungan mendobrak sebuah rumah kos di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Setelah diperiksa, petugas menemukan para penghuninya bersembunyi di bawah tempat tidur. Petugas kemudian memeriksa satu persatu kamar, ternyata dihuni sejumlah warga negara asing. Dari identitas para penghuni kos, sebagian besar berasal dari benua Afrika. 40 warga negara asing yang terjaring sebagian besar tidak memiliki dokumen lengkap. WNA yang diamankan kemudian menjalani pemeriksaan karena terindikasi penipuan online. Kami biasa melakukan tindakan persuasif terlebih dahulu, meminta izin kepada pemilik tempat penginapan atau kos-kosan. Apabila mereka tidak kooperatif, kami akan
melakukannya secara paksa, kurang lebih seperti itu. Razia dilakukan karena banyaknya laporan warga yang resah dengan aktivitas warga negara asing. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 3 pelaku teror penembakan di wilayah Tangerang, Banten berhasil diringkus tim Vipers Polres Tangerang Selatan di 2 tempat berbeda. Penangkapan berlangsung dramatis, petugas harus membuntuti mobil pelaku dan menangkapnya saat akan pulang ke apartemennya. Usai membuntuti dan mengetahui keberadaan pelaku penembakan misterius yang terjadi di Tangerang, Banten, tim Vipers Satreskrim Polres Tangerang Selatan langsung meringkus pelaku di parkiran saat akan pulang ke apartemennya. Pelaku tak berkutik saat dibekuk dan digeledah petugas. Dari dalam mobil pelaku, polisi menemukan senjata jenis airsoft gun yang diduga digunakan pelaku saat melancarkan aksi terornya. Saat diperiksa, polisi mencari lokasi kedua tempat pelaku menyembunyikan senjata laras panjang dan rumah kedua pelaku lainnya. Di mana kau taruh? Wah. Ini. Pakai itu. Iya. Mau pakai. Benar. Ya kamu yang pakai. Dari lokasi ini, petugas langsung memburu satu tersangka lain yang diketahui berada di rumahnya. Teror penembakan pelaku dilakukan pada para pengendara motor yang berkendara tanpa helm atau akan melakukan aksi balap liar. Saat diperiksa, ketiga pelaku telah beraksi lebih di 7 lokasi berbeda dalam kurun waktu 3 pekan. Teror penembakan misterius ini terungkap setelah ada laporan dari sejumlah korban. Dari keterangan korban dan rekaman CCTV di lokasi kejadian, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi kendaraan pelaku. Melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku, pelaku penembakan mimis yang terjadi beberapa bulan kebelakang di wilayah Polres Tangerang Selatan, yang dimana terdapat 7 TKP di wilayah Polres Tangerang Selatan. Dan dari modus yang kami analisa, jadi korban ini mengalami luka tembak dari arah belakang, yang artinya para pelaku ini melakukan serangan, melakukan tembakan ini memang dari belakang para korban. Dan juga kami melakukan analisa di mana modus dari pelaku ini adalah dilakukan pada setiap malam minggu, atau Sabtu malam maupun Minggu dini hari. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan, berbuat onar, serta kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Polisi masih mendalami kasus ini karena diduga masih ada pelaku lain yang belum terungkap. Dari Tangerang Selatan, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pembawa kabur motor besar yang akan dijual pemiliknya di Tangerang Selatan, Banten ditangkap polisi. Pelaku ternyata selama 2 bulan telah 2 kali membawa kabur motor besar. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura sebagai calon pembeli, mencoba motor dan membawanya kabur. Temi Leksi, pembawa kabur motor Harley Davidson dari Ciputat, Tangerang Selatan, ditangkap polisi di tempat persembunyiannya, Cigudeg, Bogor, Jawa Barat. Pria berusia 34 tahun ini membawa kabur motor besar setelah berpura-pura sebagai calon pembeli, kemudian mencobanya. Bahkan saat mengaku akan membeli, Temi memahami jenis motor yang akan dijual pemiliknya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Temi mengaku membawa kabur motor untuk dijual kembali. Bang? Enggak punya. Itu udah ada yang nawar sendiri, Bang? Iya. Ngecat sendiri. Bang, udah ada yang nawar belum, Bang? Belum diposting ke online gitu, Bang? Udah berapa kali beraksi, Bang? 2. Sendiri, Bang? Iya, sendiri. Sementara korban percaya sepeda motornya dicoba oleh calon pembelinya karena datang meyakinkan. Apalagi pelaku datang dengan mobil dan sopir yang ternyata taksi online. Sekarang nggak usah dikasih pinjem kalau tes ride motor, soalnya dibawa kaburnya lebih cepet dibanding mobil. Tapi kedepannya akan dijual apa sedikit? Belum tahu kalau untuk. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku telah mengecat ulang motor besar yang dibawa kabur.
Pelaku juga sudah lebih dari 1 kali beraksi. Dan penyidik mengembangkan kasus ini, ternyata penyidik berhasil juga menyita 1 unit Honda Rebel yang ternyata pelaku pada bulan Juni 2020 melakukan hal yang sama dengan modus yang sama, di mana hendak membeli kendaraan, mencoba dan membawa. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti motor hasil curian. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Mengaku sebagai perwira polisi, seorang istri menipu suami. Pelaku janjikan keluarga suami menjadi sebagai anggota polisi dan meminta uang hingga ratusan juta rupiah. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.